Dua musuh lama Ichigo akhirnya datang. Siapa sajakah mereka? Berikut akan kita bahas cerita Bleach Thousand Year Blood War yang akan masuk ke episode kelima. Let's check it out. Pada pertarungan antara Ichigo melawan Yhwach pada anime telah diperlihatkan sedikit pertarungannya di episode kedua, di mana Ishida Uryu diperlihatkan datang ke tempat pertarungan dan menyerang Yoruichi dan segel dari Ryo yang baru. Dari sini, segel Ryo yang baru akhirnya hancur dan memperlihatkan kembali keadaan Mimihagi yang menopang Ryo. Yhwach yang melihat kesempatan ini menghempaskan Ichigo dan segera ke tempat Mimihagi berada. Yoruichi sempat mencoba menghalangi Yhwach, tapi di belakang Yoruichi sudah ada Shadowstaffel yang lain, yaitu Pernida Pangkajas. Pernida dengan kekuatannya tiba-tiba membuat lengan Yoruichi hancur setelah terlihat berputar-putar dengan sendirinya. Yoruichi kemudian dihempaskan oleh Yhwach sampai keluar dari area Ryokyu. Ichigo melihat kesempatan untuk menyerang Yhwach dari belakang, tapi Ishida kembali membantu Yhwach. Dan di sini Yhwach terlihat membelah Ryokyu menjadi dua bagian. Ichigo tidak mengerti apa alasan Ishida membantu Yhwach. Ichigo juga menjelaskan jika tidak menghentikan Yhwach, dunia akan hancur. Ternyata Ishida tahu akan hal tersebut dan tetap mengikuti Yhwach, karena Ishida adalah bagian dari Quincy. Selanjutnya diperlihatkan Shadowstaffel tersisa, yaitu Askin Cleaver, Lille Baru, dan Gerard Valkyrie. Ketiganya mengepung Inoue, Shadow, dan Ganju. Ishida mengatakan tidak ingin bantuan dari Shadowstaffel, tapi ketika Ichigo mencoba menyerang Ishida kembali, Lille Baru menembak Ichigo tanpa ragu dan membuat Ichigo terjatuh dari Ryokyu seperti Yoruichi. Dengan tidak adanya lagi penghalang, akhirnya Yhwach bisa menghancurkan Mimihagi yang menopang Ryo. Tidak hanya menghancurkan Mimihagi, di sini Yhwach juga menyerap Mimihagi menjadi satu dengan Yhwach. Yhwach menyerap Mimihagi dari tubuh Ukitake hingga tak tersisa. Keadaan Ukitake belum diketahui, namun kemungkinan besar Ukitake telah mati karena organ dalam Ukitake yang sekarang adalah Mimihagi, dan Mimihagi sudah tidak ada di dalam tubuh Ukitake. Di Ryokyu, Yhwach yang telah menyerap Mimihagi kemudian membuat sebuah penghalang hitam yang menyegel seluruh Serete. Kemudian dari tubuh Yhwach keluar makhluk kecil bermata satu yang berjumlah sangat banyak. Makhluk ini berupa bagian dari kekuatan Ryo yang tidak stabil. Tapi makhluk ini tidak akan menyerang para Quincy, karena musuh utama dari Ryo adalah para Shinigami. Makhluk-makhluk ini akan menyerang para Shinigami yang tidak memiliki jalan keluar karena Serete telah ditutup oleh Yhwach. Di Serete, para Shinigami mencoba menyerang makhluk bermata satu ini, tapi tidak ada serangan mereka yang berhasil menghancurkan makhluk tersebut. Padahal di situ ada Byakuya, Renji, Rukia, Soifon, Omaeda, Hisagi, Ikkaku, dan Yumichika. Setidaknya mereka adalah kapten, wakil kapten, dan kursi ketiga dari Goteju Santai. Sampai akhirnya seseorang berhasil menghancurkan salah satu makhluk bermata satu. Rukia yang mendengar suara tersebut sangat kaget, karena Rukia tahu suara ini adalah suara dari Sosuke Aizen. Aizen mengatakan cara untuk mengalahkan makhluk tersebut adalah dengan menggunakan Reiatsu. Melihat Aizen, Rukia tidak percaya karena seharusnya Aizen masih di penjara Muken. Rukia kemudian menanyakan siapa yang melepas Aizen, dan di situ Kyoraku datang dan menjawab bahwa dirinya yang melepas Aizen. Kyoraku tahu jika para anggota Goteju Santai akan menanyakan alasannya, dan Kyoraku langsung menjawab jika dia butuh kekuatan dari Aizen. Para kapten dan wakil kapten terlihat tidak percaya dengan yang dilakukan oleh Kyoraku, kecuali Byakuya yang tidak mengatakan apapun untuk saat ini. Kyoraku kemudian mengatakan jika dia tidak bisa melindungi dunia hanya dengan prinsip saja. Kyoraku tidak mempertimbangkan menggunakan kejahatan untuk mengalahkan kejahatan adalah suatu kejahatan. Di situ Kyoraku kemudian berteriak memperingatkan anggota Gote untuk kembali ke lab tempat berkumpulnya para kapten, karena Aizen akan melakukan sesuatu. Aizen kemudian mengeluarkan Hado Kyuju Kuro Hitsugi. Dengan kekuatan Aizen ini, seluruh makhluk bermata satu berhasil dimusnahkan. Tapi Aizen juga menggunakan Reiatsu yang sebenarnya akan digunakan sebagai portal menuju Ryokyu.
Para kapten sangat marah terhadap Aizen, tapi Aizen mengusulkan satu jawaban. Jika para kapten ingin pergi ke Ryukyu, Aizen akan menembak jatuh Ryukyu untuk para kapten. Tapi ternyata Aizen tidak bisa melakukannya. Reihatsunya masih tertahan karena segel di tubuhnya masih ada 2 yang terkunci. Di situ Mayuri kemudian menjelaskan jika dia memiliki alat yang bisa mengatur level penahan Reihatsu milik Aizen. Jika levelnya dinaikkan, Aizen bisa menggunakan Reihatsunya yang lebih besar lagi. Tapi tiba-tiba Aizen diserang. Salah satu Stand Leader, Nanana Najakub, yang masih hidup menyerang Aizen yang memang tidak bisa bergerak karena masih terikat dengan kursinya. Tidak hanya Najakub, di situ juga ada Busby, Litoto, dan Giselle. Ketika Kyoraku mencoba melawan para Stand Leader dan menyuruh Urahara untuk memperbaiki gerbang teleport, Busby menembak mati Najakub. Busby, Litoto, dan Giselle ingin membantu Gotenju Santai untuk pergi ke Ryukyu. Tentu saja Kyoraku ragu dan menanyakan apa alasan dari mereka. Busby menjawab jika dia ingin membunuh Yhwach karena telah membunuh dan meninggalkan para Stand Leader. Kembali melihat keadaan Aizen yang sebelumnya diserang oleh Najakub ternyata tidak bisa bergerak karena Reihatsunya tertahan selama 5 menit lebih. Aizen kemudian melihat keadaan di depannya di mana para Shinigami bekerja sama dengan Quincy untuk membuat teleport baru. Hal ini mengingatkan Aizen dengan Kurosaki Ichigo yang membuatnya di penjara. Ditampilkan keadaan Ichigo yang sempat terlempar keluar dari Ryukyu. Ichigo diselamatkan oleh Santen Kesun dari Orihime dan kemudian dibantu oleh Yoruichi yang terlihat sekarang hanya memiliki 1 lengan saja. Mereka terlihat masih berada di Ryukyu bagian bawah. Setelah lengan Yoruichi disembuhkan oleh Orihime, mereka berlima ditambah Kon yang ternyata selama ini berada di dalam baju Ichigo mencoba menyerang Yhwach kembali. Namun sebelum pergi menyerang, Yoruichi membuka sebuah gerbang yang menuju ke Hueco-Mundo. Dan kemudian dia datang, salah satu musuh lama dari Kurosaki Ichigo ketika berada di Hueco-Mundo, yaitu Grimmjow Jaggerjack. Apakah Grimmjow datang untuk membantu Ichigo atau akan mengganggu Ichigo? Bagaimana menurut kalian? Itu saja pembahasan kali ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.